tak dung dang 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 dung dung tak dung dang 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 dang. Kagak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ini bukan menjelek-jelekan agama orang. Justru ini menjelaskan agama orang. Justru ini menjelaskan. Hati-hati, jangan pakai pelintir. Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana Babe Haikal mencoba menjelaskan tentang kekristenan, tetapi dia menjelaskan dengan sesuka hatinya, sesuka jidatnya, dan seenak perutnya teman-teman ya. Jadi dia menjelaskan tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus diangkat jadi Tuhan itu di tahun 325 Masehi di Konsili Nisea, dan oleh karena itu hal ini dibahas oleh channel saudara kita Pil Pahit ya, dan kita akan menyimak videonya yang berikut ini. Tak dung dang 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 dung dung tak dung dang 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 dang. Saya baru lihat ada satu video Babe Haikal yang sungguh membagongkan. Saya tidak tahu apakah para pendengar ceramah beliau recheck gas setelah dengar ceramahnya. Karena saya lihat Babe Haikal blunder mulu saat ceramah. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Kagak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ini bukan menjelek-jelekan agama orang. Justru ini menjelaskan agama orang. Justru ini menjelaskan. Hati-hati, jangan pakai pelintir. Kita sudah saksikan bersama bagaimana pernyataan Babe Haikal. Dia dengan jelas katakan ini bukan menjelekkan agama orang, tapi menjelaskan. Masalahnya, iya kalau yang dia jelaskan itu benar, sesuai yang kita imanin. Masalahnya penjelasan Babe Haikal justru sedang membelokkan ajaran agama orang. Di mana dia katakan tidak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan pada Konsili Nisea. Di sini saja sudah salah. Sejak kapan Konsili Nisea mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan? Yang benar adalah Nanti di Konsili Nah, Nisea. tentu video di atas salah sama sekali secara historis, sebab tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Video di atas menyatakan bahwa kekristenan itu baru ada pada abad keempat, tahun 325 Masehi katanya, melalui Konsili Nisea pada zaman Kaisar Konstantin. Faktanya, kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama. Kitab suci secara khusus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 16, di sana kata Kristen itu sudah disebut. Kata Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Christianos, artinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Dan ini sudah disebut dalam kitab suci, di mana Kisah Rasul surat Petrus yang pertama itu sudah ditulis sekitar tahun 60-an. Tentu jaraknya sangat jauh dari tahun 325 Masehi. Terlebih kalau kita melihat catatan sejarawan abad pertama, seperti misalnya Flavius Josephus, ia seorang sejarawan Yahudi. Ini bukunya. Josephus bukan seorang Kristen. Ia seorang sejarawan, ia menulis tentang orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Sejarawan lainnya ada Plinius, ada Tacitus. Ia adalah seorang sejarawan non-Yahudi yang hidup di abad pertama. Nah, fakta-fakta ini jelas mementahkan pernyataan di atas yang menyatakan kekristenan baru ada pada abad keempat. Yang kedua, Kaisar Konstantin atau Konsili Nisea tahun 325 itu bukan konsili yang diadakan untuk mengesahkan atau untuk melahirkan agama Kristen. Tetapi konsili itu diadakan oleh gereja untuk menegaskan ajaran iman Kristen waktu itu yang melawan ajaran sesat yang diajarkan oleh Arius. Arius mengajarkan karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana kalimatullah itu belum ada, kalimatullah itu diciptakan. Tentu gereja menolak berdasarkan kitab suci yang mengajarkan bahwa kalimatullah itu kekal, qadim, ia tidak diciptakan, tetapi ia sudah ada sejak mulanya. Ia kekal, tidak tercipta, bahkan ia pencipta segala sesuatu. Jadi Konsili Nisea sama sekali bukan konsili yang diadakan untuk menciptakan, melahirkan agama kekristenan. Sebab kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama, sejak Yesus melayani di dalam dunia ini. Jadi poinnya yang saya sampaikan, belajarlah sejarah dengan baik,
benar dan jujur agar kita tidak disesatkan dan menyesatkan banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi salah besar jika Babe Haikal menjelaskan agama orang dengan cara yang salah. Kita lanjut. Nabi Isa itu diangkat sebagai Tuhan dalam konsili Nisea, di mana hadir di sana Paulus, hadir Konstantinus, raja yang pada waktu itu berkuasa. Begitu, sebelum tahun 325 nggak ada yang mengatakan itu. Begitu cerita sejarah agama Nasrani. Begitu, itu pendapat dari siapa? Pendapat dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Silahkan catat, silahkan diskusi yang baik begitu ya. Jangan. Ini lebih parah lagi salahnya. Konsili Nicea terjadi pada tahun 325 Masehi, sementara Rasul Paulus hidup pada abad pertama. Bagaimana mungkin Rasul Paulus bisa hadir di Konsili Nicea? Apa mungkin Rasul Paulus yang diserupakan? Lalu Babe Haikal katakan itu adalah pendapat dari agama Kristen. Sejak kapan orang Kristen berpendapat demikian, Babe? Jangan ngarang dong. Mungkin karena Babe Haikal sering bergaul dengan Bangke, jadi pola pikirnya jadi nyambung. Mungkin kalau Bangke dengar ini, pasti dia akan setuju dengan Babe Haikal. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Babe Haikal. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya? Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang, loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih, penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya? Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh dua kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di-abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan ya bagaimana tuduhan dan fitnahan dari Babe Haikal tentang penjelasannya soal kekristenan. Nah, mereka itu berusaha menjelaskan tentang iman orang lain teman-teman ya. Tetapi iman mereka sendiri mereka tidak bisa pertanggungjawabkan. Nah, jadi ini luar biasa pekerjaan mereka guru-guru palsu menurut saya ketika mereka membahas tentang ayat Alkitab itu menyimpang dari pengertian atau makna atau teks yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa memang kita harus hati-hati kepada mereka ini yang mereka suka membolak-balik tentang ayat-ayat Alkitab dan cerita tentang Yesus Kristus ya. Dan inilah tugas kita untuk meluruskan, dan juga kita bersyukur karena ada para apologetik Kristen yang bisa meluruskan ya tentang tuduhan dan fitnahan mereka. Nah, coba kalau misalnya sebaliknya teman-teman ya, kita mencoba menjelaskan iman mereka, apakah mereka berterima? Tentu saja tidak. Justru sebaliknya mereka menuduh kita sebagai orang yang menista agama mereka ketika kita mengutip ayat kitab suci mereka, atau ketika kita menjelaskan secara agama mereka, atau kita menjelaskan tentang dalil-dalil atau ayat-ayat kitab mereka. Mereka menuduh kita sebagai penistaan, tetapi mereka ketika mereka membahas tentang ayat-ayat Alkitab secara kekristenan, dan mereka menganggap bahwa mereka itu berdakwah dan menjelaskan agama orang lain, itulah luar biasanya kedunguan mereka itu. Dan jika mereka itu menjelaskan tentang agama orang lain dan mereka menafsirkan kitab-kitab agama lain seperti Kristen khususnya, dan mereka tidak pernah bisa diproses oleh pihak penegak hukum, justru kalau kita yang membahas dan menjelaskan iman mereka, agama mereka, maka justru kita diproses secara hukum ya, dan dituduh sebagai penistaan. Dan inilah sebenarnya wujud atau sesungguhnya hukum di negeri kita ini, yang dimana hanya tumpulnya ke mayoritas, tetapi tajamnya itu ke minoritas. Jadi mari kita tetap berdoa teman-teman ya, supaya kita sebagai orang-orang Kristen itu bisa kita mempertanggungjawabkan iman kita dan menjelaskan iman kita itu sendiri kepada mereka yang tidak mengerti sama sekali, seperti Babe Haikal dan Ustadz Kainama dan antek-anteknya.